Gagasan dan pelaksanaan selalu dinamis sesuai dengan dinamika manusia dan masyarakatnya. Sejak dulu, kini, maupun di masa depan, pendidikan itu selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan sosial budaya dan perkembangan iptek. Nah, dari pemikiran-pemikiran yang membawa pembaruan pendidikan itu, disebutlah aliran-aliran pendidikan. Wah, ajarin aku dong caranya gambar biar bagus kayak gitu. Yang penting pede aja pas gambarnya. Nih lihat kayak punya aku. Wah, kamu beneran jago ya. Kayaknya kamu udah punya bakat deh dari sananya. Iya, alhamdulillah dari kecil udah sering coret-coret nih aku. Keterusan jadi sampai sekarang deh. Nah, aku percaya kalau kemampuan itu sebagian besar udah bawaan dari lahir. Pendidikan cuma ngebantu sedikit aja. Aliran nativisme berasal dari kata dasar natus, artinya lahir, dan nativius, artinya kelahiran. Pembawaan nativisme berpendapat bahwa perkembangan individu semata-mata ditentukan oleh faktor pembawaan yang dibawa sejak lahir. Aliran ini memandang hereditas sebagai penentu kepribadian. Jadi menurut aliran ini, pembawaan yang dibawa sejak manusia dilahirkan itulah yang menentukan perkembangan berikutnya. Asumsi yang mendasari aliran ini adalah bahwa pada diri anak dan orang tua terdapat banyak kesamaan baik fisik maupun psikis. Berdasarkan pandangan ini, maka keberhasilan pendidikan ditentukan oleh anak didik itu sendiri. Penganut pandangan ini menyatakan bahwa kalau anak mempunyai pembawaan jahat, maka dia akan menjadi jahat. Sebaliknya kalau anak mempunyai pembawaan baik, maka ia akan menjadi orang baik. Berikut adalah tokoh-tokoh aliran nativisme. Schopenhauer yang berpendapat bahwa manusia dilahirkan dengan potensi-potensi yang sudah jadi, sehingga faktor pendidikan dan lingkungan tidak ada pengaruhnya terhadap perkembangan anak. Noam Chomsky, ahli linguistik ini berpendapat bahwa perkembangan bahasa pada manusia tidak didapatkan dari pendidikan manusia itu, namun oleh bawaan biologis sejak lahir dari orang tuanya. Gottfried Wilhelm Reich, baginya perkembangan manusia itu sudah ditentukan sejak manusia itu dilahirkan. Lagi ngapain bro? Ini lagi belajar untuk lihat struktur tanaman. Seru dah. Widih, keren. Silahkan dah, saya mah bagian mantau aja. Benar-benar belajar banyak dah dari sini. Naturalisme berarti alam, tabiat, atau pembawaan sebagaimana asal dari kata tersebut, nature, dalam bahasa Latin. Naturalisme sebagai wujud pemikiran filosofis memandang alam semesta fisik sebagai realitas yang sesungguhnya. Aliran naturalisme yang pertama ada Plato, berpendapat bahwa selain kebenaran yang umum, itu ada kebenaran yang khusus, yaitu konkretisasi idea di alam ini. Yang kedua, Aristoteles berpendapat bahwa makhluk hidup di dunia ini terdiri atas dua prinsip, yaitu prinsip matter dan form. Matter memberikan substansi sesuatu, sedangkan form memberikan pembungkusnya. Yang ketiga ada John Jacques Rousseau. Pendidikan yang natural bagi anak, yakni mendukung perkembangan seorang anak tanpa ada campur tangan ataupun batasan yang tidak dibutuhkan. Syah, materi teori komunikasi ini susah banget dipahamin kalau cuman baca-baca PPT aja. Iya nih Wak, aku juga gak terlalu paham banget. Mendingan kita lihat langsung aja, kayak mahasiswa lain yang lagi pada interaksi di kampus ini. Lihat Wak, itu contoh komunikasi interpersonal. Bisa dihubungin sama teori yang kita baca tadi di kelas. Oh, jadi kalau dilihat langsung teorinya lebih masuk akal ya? Betul banget, pengalaman nyata yang paling penting. Secara epistemologi, istilah empirisme berasal dari kata Yunani, yaitu empiria yang artinya pengalaman. Empirisme memilih pengalaman sebagai sumber utama pengenalan, baik pengalaman lahiria maupun pengalaman batinia. Tokoh-tokoh aliran empirisme. Pertama ada John Locke sebagai pelopor aliran empirisme, yang kedua ada Francis Bacon sebagai pembuat aliran empirisme, yang terakhir ada Thomas Hobbes sebagai pembuat aliran empirisme.
Juga bener nih matematikanya nih. Aku cuma bisa ngikutin aja. Iya, aku juga lumayan suka sih, tapi aku bisa kayak gini karena ada guru yang bimbing. Aku juga lihat sih, kamu dapat fasilitas belajar yang oke banget, kombinasi bakat dan lingkungannya yang pas, keren. Iya, aku percaya banget kalau kita bisa jadi yang terbaik kalau ada dukungan dari sekitar. Aliran konvergensi merupakan gabungan antara empirisme dan nativisme. Aliran ini menggabungkan pentingnya hereditas dengan lingkungan sebagai faktor-faktor yang berpengaruh dalam perkembangan manusia. Dalam perkembangan individu, baik dasar atau pembawaan lingkungan, memainkan peranan penting. Bakat sebagai kemungkinan yang telah ada pada masing-masing individu, akan tetapi bakat tersebut perlu menemukan lingkungan yang sesuai agar dapat berkembang. Tokoh-tokoh aliran konvergensi. Yang pertama, William Louis Stern. Ia berpendapat bahwa anak telah memiliki pembawaan baik atau buruk sejak lahir ke dunia. Perkembangan selanjutnya akan dipengaruhi oleh lingkungan. Oke, selanjutnya yang kedua, Woodward dan Marquis. Mereka berdua berpendapat bahwa manusia itu berkembang melalui pembawaan dan lingkungan yang sama pentingnya, walaupun pembawaan tersebut bersifat tetap dan lingkungannya cenderung berubah-ubah. Yang terakhir, ketiga, Ki Hajar Dewantara. Beliau berpendapat bahwa perkembangan manusia ditentukan oleh nature dan nurture, yang bermakna alami dan pengajaran atau lingkungan. Wak, hari ini kita fokus ke materi rantai makanan ya. Jangan lupa catet. Ini kayaknya bakalan penting banget buat ujian nanti dan bakalan keluar. Siap Syah, udah siap-siap banget nih nyatet full. Aku juga nih udah siap banget. Ayo kita belajar yang benar. Aku kasih tahu ya. Ini tuh materi inti yang tadi dijelasin. Semoga kita paham deh sampai ujian nanti. Amin. Semangat deh. Pendidikan merupakan suatu sistem yang memiliki keterkaitan antara suatu aspek dengan aspek yang lainnya. Aspek-aspek tersebut meliputi tujuan kurikulum pendidikan dan peserta didik. Pertama, tujuan pendidikan dalam aliran esensialisme adalah menyampaikan warisan budaya dan sejarah melalui pengetahuan yang telah bertahan sepanjang waktu dan diikuti oleh keterampilan. Dan demikian pendidikan dapat diketahui semua orang dan tidak berubah, tidak hanya keterampilan saja tapi diikuti juga oleh sikap dan nilai-nilai yang tepat sehingga dapat membentuk unsur-unsur inti esensial dari sebuah pendidikan. Tokoh-tokoh aliran esensialisme. George Wilhelm Friedrich Hegel mengemukakan adanya sintesa antara ilmu pengetahuan dan agama menjadi suatu pemahaman yang menggunakan landasan spiritual. George Santayana memadukan antara aliran idealisme dan aliran realisme dalam suatu sintesa dengan mengatakan bahwa nilai itu tidak dapat ditandai dengan suatu konsep tunggal karena minat, perhatian, dan pengalaman seorang menentukan orang adanya kualitas tertentu. Oke guys, kita dapat kasus baru. Gimana cara kita selesainya? Yuk, kita observasi dulu aja, biar lebih jelas. Setuju, aku siap bantu riset. Aku bantu bikin rencana aksinya deh. Sip, keren, kita kerjain bareng. Aliran progresivisme merupakan suatu aliran yang menekankan bahwa pendidikan bukanlah sekadar upaya pemberian sekumpulan pengetahuan kepada subjek didik, tetapi hendaklah berisi beragam aktivitas yang mengarah pada pelatihan kemampuan berpikir mereka secara menyeluruh, sehingga mereka dapat berpikir secara sistematis melalui cara-cara ilmiah seperti penyediaan ragam data empiris dan informasi teori, memberikan analisis, pertimbangan, dan pembuatan kesimpulan menuju pemilihan alternatif yang paling memungkinkan untuk memecahkan masalah yang telah dihadapi. Tokoh-tokoh aliran progresivisme. Yang pertama ada William James. James berkeyakinan bahwa otak atau pikiran harus memiliki fungsi biologis dan nilai kelanjutan hidup, seperti halnya aspek dari eksistensi organik, dan menegaskan agar fungsi otak atau pikiran
dipelajari sebagai bagian dari mata pelajaran pokok dari ilmu pengetahuan alam. Yang kedua, ada John Dewey, menekankan pada anak didik dan minatnya daripada mata pelajaran itu sendiri, maka muncullah Child Center Curriculum dan Child Center School. Kesimpulannya, aliran-aliran pendidikan menunjukkan bahwa perkembangan manusia dipengaruhi oleh faktor bawaan, pengalaman, maupun lingkungan, sehingga pendidikan harus menyeimbangkan nilai tradisional dan pembaruan agar relevan dengan kebutuhan zaman.